Kaya dengan sada kepercayaan terlebih mau dedah-dedah nami peserta CD marang pe perguru malua i GKPPD senderang madeng kita mengket mi pengajaran Alkitab marang pe katekisasi Alkitab berjolo mau kita bersodit. Bapa sini sorga pergegohi mau kami lako mengarusi mengantusi katamu janah mengulakan sak. Jangan pergegohi mo duka-duka nami semata daging lako mengarusi kebenaran katamu senderang madeng kalai mengkat mi ulan malua marang pe mengkesasikan kepercayaan. Ya saat yang mau bantu Tuhan Yesus. Amin. Shalom, salam sejahtera mendahi Karina dengan nami dedah-dedah nami si mata daging sineng mendekati ulan imo mengkesaksikan kepercayaan marang pe naik CD. Kaya dengan peserta naik CD di tahun N neng perlu kubagakan kami tiga pengajaran Alkitab gabe dasar kasa karena kita berguru tersenget kebenaran kata dewata baru biasa boy kita mengkesaksikan kata kepercayaan. Mendahi dengan nami mungkin sebagian nanti dari bahan-bahan ini atau modul ini akan saya uraikan di dalam bahasa Indonesia karena banyak di antara kita yang tidak fasih memahami bahasa Pak-Pak. Walaupun kita harus tetap belajar bahasa Pak-Pak, tapi saya akan menguraikan beberapa hal dalam bahasa Indonesia supaya semua kita memahaminya secara mendalam, supaya iman kita menjadi bertumbuh dan penyertaan kita akan ajaran-ajaran atau kerinduan kita terhadap firman Tuhan makin dikuatkan. Sebelum kita memulai segala sesuatunya, baiklah saya akan mendaftarkan dulu beberapa pokok penting yang harus dipahami oleh peserta katekisasi CD sebelum dia mengaku kepercayaannya. Sebab bagaimana dia bisa mengakui imannya kalau dia tidak belajar tentang imannya? Tidak mungkin dia memahami imannya kalau dia tidak mendengarkan firman tentang imannya. Sehingga banyak orang naik CD hanya untuk memperlengkapi data administrasi gereja saja. Dan itu tidak dibenarkan. Secara firman Tuhan, si mata daging pemuda-pemudi gereja harus belajar firman Tuhan secara sungguh-sungguh supaya memahami dirinya itu siapa, supaya dia mengerti bahwa dia harus belajar firman Tuhan, serta dia akan harus belajar tentang doktrin Alkitab, dogma-dogma gereja Lutheran atau gereja Protestan, karena kita adalah gereja Kristen Protestan Pak-Pak ini. Kita dengan nami si mata daging, karena itulah maka ada beberapa modul atau judul-judul sub yang harus diketahui. Yang pertama adalah tentang apakah itu pengertian dari naik CD dan hubungannya dengan baptisan serta dihubungkan dengan sakramen lainnya, yaitu perjamuan kudus. Lalu kemudian kita memasuki nantinya juga tentang doktrin tentang anugerah Allah, iman Kristen atau iman, kemudian pertobatan, pengudusan, dan kemudian keyakinan kita akan keselamatan. Lalu kemudian apakah tujuan Tuhan di dalam diri kita ketika Tuhan menciptakan kita? Kemudian apa saja yang dikehendakinya kita lakukan setiap hari? Apa panggilan hidup kita? Maka itu juga harus kita uraikan dan dipahami serta dihayati. Bagaimana kita hidup dengan sesama manusia? Bukan hanya satu agama. Bagaimana kita hidup dengan orang lain? Bagaimana kita hidup di tengah-tengah gereja oikumene? Gereja oikumene atau gereja-gereja semua bangsa. Dan bagaimana kita mempunyai relasi yang harmonis dengan alam, dengan lingkungan, seperti itu. Dan tentu juga kita akan berbicara tentang tanggung jawab warga gereja terhadap gerejanya, tanggung jawab si mata daging, tanggung jawab pemuda gereja, tanggung jawab warga gereja terhadap gerejanya,
sebagai pertanda dia adalah orang beriman. Baiklah, saya akan mulai pada bagian pertama atau part pertama, yaitu saya akan menjelaskan tentang CD itu apa. Dalam bahasa Pak dikatakan mengkesaksikan kepercayaan. Lalu kemudian di dalam bahasa yang lain misalnya dikatakan malua. Naik CD itu adalah sebuah kata yang sering kita dengarkan atau kalimat yang sering kita dengarkan. Tapi kali ini saya akan menjelaskan tentang apa pengertiannya dan apa keperluannya dilakukan. Dan mengapa dilakukan setelah berumur beranjak dewasa 15 tahun ke atas seperti itu. Saudara-saudara, dengan nami perguru malua, marangpe perguru mengkesaksikan kata kepercayaan. Sidi adalah dari kata mengaku iman. Mengapa dia harus mengaku iman? Karena dia sudah diselamatkan. Mengapa dia harus mengaku percaya? Karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi dia. Itulah sebabnya maka pengakuan iman atau naik CD itu mempunyai hubungan erat dengan baptisan kudus, peridin simbadia. Baptisan kudus diterima oleh kita gereja Protestan pada waktu kita masih bayi. Tentu baptisan kudus itu diterima tanpa sepengetahuan kita. Kita belum memaknai, kita belum memahami, kita belum mengerti apa tujuan baptisan. Bahkan kita pun tidak sadar kita dibaptis karena kita masih bayi pada waktu itu. Baptisan dan CD itu mempunyai hubungan yang sangat erat sekali. Karena itu berbicara tentang CD, maka kita juga sekaligus harus berbicara tentang baptisan. Bahkan pembicaraan tentang CD harus dimulai, diawali dengan pembicaraan tentang baptisan. Baiklah, saya akan menjelaskannya terlebih dahulu tentang baptisan. Baptisan itu adalah anugerah Allah. Dari kata Yunani, baptisan itu adalah baptizo. Baptizo artinya disucikan, dibersihkan, dicelupkan. Baptisan itu adalah sebuah perintah Tuhan Yesus. Dalam Matius pasal 28 ayat 19-20 dikatakan, "Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka agar mereka melaksanakan apa yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku akan menyertaimu sampai akhir zaman." Jadi baptisan itu adalah perintah Yesus, bahkan bagian dari amanat agung. Barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Demikian dari kitab Markus pasal 16, 15-16, sangat jelas sekali. Baptisan itu adalah yang diterima oleh Tuhan sebagai tanda, sebagai meterai anugerah Tuhan. Dia adalah sebagai anugerah mula-mula ketika dia diterima oleh si anak. Mengapa disebut sebagai anugerah mula-mula? Karena dalam ketidaktahuannya Tuhan kemudian memberkati dia. Di dalam ketidaktahuannya Tuhan mengakui dia sebagai anaknya. Dalam ketidaktahuan bayi itu Tuhan kemudian memeteraikan dia dalam keselamatan. Dalam ketidaktahuannya bayi itu kemudian diampuni dosa-dosanya. Tuhan berkomitmen mengampuni dosa-dosanya. Di dalam baptisan itu dia kemudian dicelupkan di dalam kehidupan Yesus. Sehingga baptisan itu adalah lambang, gambaran, bahkan firman yang kelihatan tentang anugerah Allah. Tuhan mau berkata melalui baptisan, "Anakku, aku mengasihi engkau walaupun kau belum mengetahui. Aku mengasihi kau
membawa kehidupan yang kekal walaupun engkau belum memahami. Baptisan itu seperti kasih orang tua terhadap bayinya. Bayinya tidak perlu bertindak apa-apa, tapi orang tuanya memberikan segala sesuatunya. Walaupun bayi itu masih kecil, tapi bayi itu adalah ahli waris di dalam keluarga itu. Itulah baptisan. Maka baptisan itu adalah anugerah, karunia yang sangat luar biasa, dan kita wajib mensyukurinya. Dan baptisan itu menjadi sukacita bagi kita. Ketika kita menyaksikan orang lain dibaptis, pada saat itulah kita kemudian melihat baptisan kita. Air sebagai lambang dari baptisan itu membasuh dosa-dosa kita melalui karya Tuhan Yesus Kristus. Roma pasal 6 mulai dari ayat 1 sampai ayat 6 itu menyimpulkan bahwa dalam baptisan yang menjadi simbol bahwa kita mati bersama-sama dengan Kristus. Tapi karena Kristus sudah bangkit, maka kita juga bangkit bersama-sama dengan Kristus. Maka baptisan itu adalah simbol, tanda, dan firman tentang kasih Tuhan yang melahirkan kita kembali di dalam Roh Kudus, dalam karya Roh Kudus di dalam Kristus Yesus, sehingga kita sama di dalam kematiannya dan juga sama di dalam kebangkitan. Baptisan gereja Protestan itu adalah baptisan yang diinisiatori oleh orang tua. Maka orang tua lah yang harus mengaku imannya. Anak itu sendiri tidak mengerti imannya. Orang tuanya mengaku. Seperti itu. Tentu kita mengingat beberapa kisah di dalam Alkitab. Misalnya kepala penjara Filipi, ketika Rasul datang ke sana, hanya kepala penjara di Filipi itulah yang mengaku imannya. Tapi seisi rumahnya kemudian dibaptiskan. Hanya bapak dan ibu yang kemudian percaya dan mengaku iman kepada Tuhan Yesus, tapi anak-anaknya dibaptiskan. Saudara-saudara, peserta CD yang dikasih Tuhan. Lalu apakah itu cukup? Tentu saja anugerah Allah cukup. Tetapi anugerah Allah itu harus dijawab. Kalau di dalam baptisan kemudian Tuhan berkata, "Anakku, aku mengasihi engkau," maka di dalam CD kemudian kita menjawab kasih Tuhan. "Ya Bapa, aku percaya kepadamu. Ya Bapa, aku mengasihi engkau. Ya Bapa, engkau telah mengaruniakan kepadaku hidup kekal. Aku merasakan anugerah dan kasih-Mu. Tuhan pelihara aku. Maka hari ini aku mengakui engkau adalah Bapa." Makanya si mata daging akan mengaku kepada Allah Bapa kita yang Tritunggal. Aku percaya kepada Allah Bapa. Aku percaya kepada Yesus Kristus. Aku percaya kepada Roh Kudus. Dan itulah menjadi kesaksian, menjadi konfesi kita, menjadi syahadat kita memasuki perjalanan kehidupan kita selanjutnya. Rasul Paulus berkata, "Barang siapa yang mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus itu Tuhan dan percaya di dalam hatinya bahwa Ia dibangkitkan dari antara orang mati, maka selamatlah dia." Maka dia diselamatkan. Maka peserta CD di dalam acara ataupun ibadah ucapan iman itu harus mengaku sungguh-sungguh kepercayaannya, keyakinannya melalui mulutnya. Itulah tali hubungan antara baptisan dengan CD. Maka anak-anak kami semata daging yang mau mengikuti CD harus mengetahui betapa besarnya kasih Tuhan. Sebelum kita mengakui iman kita pun Tuhan memelihara kita. Maka hari ini kita harus melihat itu dan kita jawab iman kita itu. Kita jawablah pemberian Tuhan kita itu. Kita kemudian menengadahkan tangan kita ketika Tuhan menyodorkan tangan anugerah. Demikianlah kemudian bahwa baptisan dan naik ke sini mempunyai hubungan yang sangat erat. Saudara-saudara, lalu kemudian kalau kita baca di dalam agenda GKPPD, maka orang yang mengikuti
Sidi sudah berhak mengikuti perjamuan kudus. Ya, karena hanya orang yang mengaku iman dari dalam hatinya, dialah yang sungguh-sungguh mengerti tentang pengorbanan Kristus di Golgota. Dialah yang sungguh-sungguh mengerti betapa mengerikannya penderitaan Yesus di Kalvari. Duri di kepalanya menjadi mahkota. Dia dicercah, dia diserapahi, disumpahi. Darah mengalir di sekujur tubuhnya hanya untuk menebus kita orang berdosa. Ketika kita mengakui kepercayaan kita kepada Yesus, maka kita kemudian sesungguhnya sudah memahami, menghayati, memvisualisasi betapa Tuhan itu menderita bagi kita. Kita yang berdosa, tetapi kemudian diselamatkan. Maka orang yang seperti itu, orang yang sudah memahami tentang itu, dialah berhak minum dari cawan itu, yaitu cawan perjanjian lama, perjanjian baru. Yesus berkata kepada para muridnya, ketika Yesus mau menderita, ketika Yesus mau ditangkap, Yesus berkata ketika perjamuan terakhir terjadi, sesungguhnya inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu untuk penghapusan dosa. Terimalah dan minumlah. Sesungguhnya anggur ini adalah anggur perjanjian baru sebagai kesaksian atas penghapusan dosa-dosa. Minumlah. Maka peserta yang sudah sidi, yang sudah mengaku imannya secara penuh, dia mendapatkan anugerah perjamuan kudus. Inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu untuk pengampunan dosa. Kita minum. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan untuk keselamatan. Kita makan. Dengan demikian maka anugerah itu semakin nyata bagi kita. Tubuh Yesus ada di tubuh kita. Darah Yesus ada di dalam darah kita. Maka benarlah kata firman Tuhan. Hidup yang kuhidupi sekarang bukan aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Itulah yang keluar. Maka orang yang melakukan, yang sudah mengaku iman, seharusnya dan memang harus demikian, harus bersaksi, menyaksikan bahwa di dalam hidupnya ada Kristus. Karena kita semuanya adalah milik Kristus. Mulai dari anugerah baptisan sampai kepada anugerah sidi, di mana kita mengaku percaya, kita melihat seluruhnya secara nyata bahwa Tuhan sangat mengasihi. Biarlah bagian pertama ini, mulai dari hubungan baptisan kudus dan naik sidi serta perjamuan kudus, saudara-saudara boleh mencatatnya, mencamkannya, dan mengulang-ulanginya serta merenungkannya di dalam hati, sehingga saudara-saudaraku menjadi murid yang setia di hadapan Tuhan, menjadi anggota tubuh Kristus yang setia dan berkenaan kepadanya. Karena orang yang mendengarkan sabda Tuhan, ia sah dan melakukannya. Saya ulangi, orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya, ia sama seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Walaupun guncang, walaupun badai, walaupun hujan, tetapi rumah itu tetap kokoh. Demikianlah saudara-saudaraku, kalau saudaraku mendengarkan sabda ini dan melakukannya, merenungkannya siang dan malam, maka saudara akan kokoh. Kendati pun banyak guncangan dalam perjalanan hidupmu, tetapi Anda akan kuat karena Anda mengingat, merenungkan dan menghayati anugerah Allah yang sangat besar. Tuhan memberkati.